Video Najwa Shihab yang mewawancarai kursi kosong yang seolah-olah ia anggap sebagai Menteri Kesehatan, Menkes Terawan Agus Putranto. Dalam acara Mata Najwa edisi Menanti Terawan, Senin, tanggal 28 September tahun 2020 lalu berbuntut panjang adalah Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Sylvia Dewi Sumbarto, yang melaporkannya ke Polda Metro Jaya Selasa, tanggal 6 Oktober tahun 2020 kemarin. Namun, laporan itu ditolak oleh pihak kepolisian. Apa yang salah dengan video itu sehingga Najwa harus dilaporkan? Relawan Jokowi Bersatu menyebut bahwa Najwa telah mempermalukan Menteri Terawan di hadapan rakyat yang mereka sebut sebagai tindakan cyberbullying. Sang Ketua Umum, Sylvia, berdalih tidak patut seorang menteri diparodikan. Karena menteri adalah pejabat negara yang merupakan representasi Jokowi. Dan Jokowi adalah mereka, maka mereka mesti menyuarakannya. Harus seperti itukah cara sebuah kelompok relawan Jokowi bersikap? Anti kritik dan terkesan pongah begitu? Atau mungkin justru sedang memainkan jurus menjilat rezim? Tahun lalu, hal yang kurang lebih sama dengan kejadian kemarin terjadi. Kelompok relawan yang menamakan dirinya Projo tiba-tiba ingin membubarkan diri sebab konon mereka kecewa karena Prabowo bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan. Namun ternyata alasan itu tidak sepenuhnya benar. Bukan semata-mata karena faktor masuknya Prabowo ke dalam pemerintahan Jokowi, yang merupakan rival Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019, sehingga Projo ingin membubarkan diri. Bukan, ada alasan lain rupanya. Projo ingin Jokowi menghadiahi mereka satu kursi menteri atau setidaknya posisi wakil menteri, dan gertakan itu ditanggapi Jokowi. Budi Aris Setiadi, Ketua Umum Projo, diangkat jadi wamen. Namanya saja relawan, tetapi sesungguhnya bukan. Sebagaimana lazimnya dalam setiap perhelatan pemilihan umum, pemilu, atau pemilihan kepala daerah, pilkada, selalu saja muncul kelompok-kelompok relawan yang menyatakan dukungan terhadap calon legislatif, caleg, calon presiden, capres, atau calon kepala daerah, cakanda, tertentu. Ada yang resmi, ada pula yang tidak. Bukan hanya satu, bisa banyak jumlahnya untuk satu calon saja. Di balik dukungan yang mereka berikan, di balik jerih lelah pengorbanan, serta kerja keras mereka, ada seabrek kepentingan yang mereka usung. Ada yang berharap akan mendapat proyek, ada pula yang menginginkan jabatan, dan berbagai macam kepentingan lainnya. Ada simbiosis mutualisme di sana. Si calon diuntungkan, begitupun para relawan itu. Namun terkadang, ada saja relawan yang kelewat rakus yang kerap menuntut lebih. Kembali lagi ke video Najwa. Adakah yang salah dengan video tersebut? Dewan Pers, lewat wakil ketuanya Ahmad Jauhar, telah menjawabnya bahwa apa yang dilakukan Najwa Shihab sah-sah saja dalam kapasitasnya sebagai seorang jurnalis, yang ia sebut sebagai sebuah kreativitas dalam dunia jurnalistik. Ahmad menambahkan bahwa aksi Najwa mewawancarai kursi kosong bukanlah sebuah bentuk penghinaan kepada Presiden. Saya pribadi sependapat dengan pernyataan Wakil Ketua Dewan Pers tersebut, bahwa apa yang dilakukan Najwa masih dalam tahap kewajaran. Bahwa wawancara itu terkesan menyindir atau mengkritik, ya. Tapi bukankah tugas media memang harus seperti itu? Jika media tidak boleh menyindir atau mengkritik pemerintah,
Lalu apa bedanya rezim ini dengan rezim Orde Baru yang menutup mulut per setiap kali mencoba mengoreksi pemerintah? Dalam video berdurasi pukul 4:21 itu, Najwa berucap bahwa sosok yang paling tepat berbicara ke publik untuk memberi penjelasan terkait upaya pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 adalah Menteri Kesehatan, Terawan. Apakah itu salah? Tidak, sebab virus corona yang menjangkiti Indonesia sejak Maret lalu adalah masalah kesehatan, maka tanggung jawab terbesar untuk menyelesaikannya ada di pundak Menteri Kesehatan. Maka menjadi sangat wajar jika saat ini Terawan benar-benar ditunggu untuk berbicara ke publik, menjelaskan problem sesungguhnya yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Langkah-langkah konkret apa yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah, dan berbagai hal lainnya. Namun masalahnya, Terawan tidak pernah muncul. Oleh karena itu, sangat patut jika rakyat Indonesia menyalahkannya dan bahkan menuntutnya mundur. Najwa menyampaikan bahwa tim Mata Najwa telah berulang kali melayangkan undangan kepada Menteri Terawan agar berkenan hadir di acara yang ia pandu. Namun Terawan tidak pernah memenuhi undangan tersebut. Jadi mewawancarai kursi kosong tidak ujuk-ujuk terjadi begitu saja. Ada proses panjang yang telah dilalui hingga acara Mata Najwa edisi Menanti Terawan pekan lalu itu terjadi. Sebagai seorang pejabat publik yang digaji dari uang rakyat, maka Terawan berkewajiban menyampaikan kinerja kepada publik. Dan jika ia tidak mampu bekerja, seperti terlihat saat ini, maka rakyat yang telah menggajinya berhak pula mengkritik dan bahkan menuntutnya mundur dari jabatannya. Hal ini yang sepertinya tidak dipahami oleh relawan Jokowi Bersatu. Menjadi relawan silakan, tapi sebaliknya, jadilah relawan yang bijak. Namun apa yang dilakukan oleh relawan Jokowi Bersatu melaporkan Najwa Shihab kemarin menurut saya merupakan sebuah tindakan menjilat rezim saja. Mereka nampaknya sedang cari perhatian, caper, kepada Jokowi. Masa pagabluk ini memang mengakibatkan kemerosotan dalam berbagai hal. Dan tidak sedikit pula orang yang kehilangan pekerjaan. Ya, mungkin saja mereka bagian dari itu. Jadi menjilat rezim dengan mempertopengkan identitas relawan Jokowi menjadi salah satu cara untuk dapat bertahan akibat terpapar dampak buruk pandemi COVID-19. Menurut mereka, mungkin saja dengan menjilat dengan cara memperkarakan Najwa, Jokowi akan melirik mereka dan mengganjar mereka sebuah jabatan atau semacamnya. Tapi syukurlah, Polda Metro Jaya menolak laporan mereka.